私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Halo semuanya, balik lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue mau ngelanjutin video yang kemarin. Ini juga pertarungan akhir. Yos, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, di video kemarin kan sampai scene dimana Kondo menggunakan skill bom bunuh dirinya atau peledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, di saat itu juga Rimuru pun datang dan langsung menyerap skill Kondo tersebut. Nah, videonya kan sampai di situ kemarin. Oke, gue lanjutin. Bagaimanapun, Rimuru muncul di sana dengan menggunakan teleportasi instan yang baru didapatkannya beberapa saat sebelumnya. Ketika Ciel mengimplementasikan Void God Azatoth, lalu Rimuru menambahkan sihir pengawasan ke dalamnya, sehingga dia mendapatkan menangkap banyak informasi ruang dengan mudah. Dengan kata lain, dia bisa langsung berteleportasi kemana saja selama itu terdeteksi olehnya. Bahkan, sekarang dapat memantau situasi melalui mata Diablo dan Veldora. Itulah alasan mengapa dia dengan mudah bisa datang. Melihat Velda bersiaga karena kehadirannya, Rimuru pun memprovokasi Velda. Rencana Rimuru adalah melanjutkan persiapannya untuk menghentikan Velda. Setelah datang ke tempat itu, sekarang Rimuru mengetahui mengapa energinya tidak terisi. Alasan dibalik itu semua adalah karena Veldora. Veldora mengisi kembali energinya menggunakan koridor jiwa. Bukan karena itu saja, itu juga mengalir sedikit ke Diablo dan Benimaru, dan lebih banyak lagi terkuras karena mengembangkan kemampuan dari Felgreen. Sementara itu, saat ledakan besar itu terjadi, Veldora lah satu-satunya yang paling menderita karena menahannya. Namun, Veldora baik-baik saja walaupun dia benar-benar terluka parah. Veldora adalah yang paling boros dalam hal menguras mana dari koridor jiwa, sehingga dialah yang bertugas untuk menahan ledakannya sebelum Rimuru menutup koridor jiwa tepat pada waktunya. Untuk beberapa alasan, Ciel sangat marah karena Ciel telah memberikan izin untuk menggunakan koridor jiwa secara bebas, sehingga dia menekan penggunaan energi agar tidak menyia-nyiakannya. Namun, Veldora menyerap energinya sangat banyak dan sekarang persiapan pun telah dilakukan. Jadi, satu-satunya yang tersisa adalah menghancurkan si Velda. Mereka berada di dunia celestial, yang berarti mereka dapat mengabaikan efek pertempuran pada lingkungan sekitar. Rimuru memutuskan untuk melawan Velda sendirian dengan menggunakan semua kekuatannya, sehingga dia menyuruh Guy untuk membantu Ramirez saja dengan penghalangnya, karena dia tidak ingin Velda melarikan diri. Jadi dia harus mengambil semua langkah yang diperlukan. Guy pun mulai membantu Ramirez memperkuat penghalang dunia yang menutupi dunia celestial. Milim pun mengikuti petunjuk dari Guy dan mulai menuangkan kekuatannya ke Gaia yang dia pegang untuk membantu memperkuat penghalang. Sedangkan Diablo merawat Testarossa dan yang lainnya. Guy, Milim, Ramirez, Chloe, Diablo dan Testarossa serta yang lainnya, juga para saudara naga, Velzat dan Felgreen serta Velgaia yang menjaga penghalang dunia. Semua tatapan mereka pun terfokus pada Rimuru. Lalu, Rimuru mengangkat satu tangan sebagai jawaban. Matanya dan Velda bertemu. Dan pada saat yang sama, pedang mereka pun juga bertemu. Lalu, suara jernih bergema. Pecahan ujung pisau Velda pun terbang di udara dan menembus tanah. Wajah Velda berubah menjadi kaget karena katana Rimuru baru saja memotong pedangnya. Tidak hanya itu, tebasan itu juga telah menyebabkan dampak yang sedemikian rupa sehingga gelombang kejut menghempaskan separuh kastil yang tersisa. Rimuru pikir dia akan mengakhiri Velda sekarang. Namun Velda tidak panik, dia malah menciptakan pedang yang sama sekali baru. Rimuru sedikit terkesan dengan itu. Lalu, ia pun mengayunkan katananya sekali lagi. Namun, itu hanya meniup bagian atas pedangnya si Velda. Sekarang, Velda dapat membuat banyak pedang level Genesis. Namun, Rimuru menganggapnya itu tidak ada gunanya dan menganggap semuanya akan berakhir. Namun Rimuru menangkap ada yang tidak beres dengan Velda.
Itu adalah sebuah ekspresi bengkok karena kemarahan atas penghinaan terhadapnya. Dengan ekspresi kemarahan, Velda menyatukan tangannya. Dia berteriak dan memanggil Dewa Pedang. Kemudian, pedang yang dipenuhi dengan kekuatan jahat pun muncul. Tidak seperti ciptaan sebelumnya, ini adalah pedang mistis yang jelas peringkatnya di atas yang lain. Rimuru harus bangga bahwa dia telah membuat Velda menggunakan The Genesis, Velda Nava. Pedang besar yang mengesankan yang melengkung sedikit ke atas. Bilah itu memiliki cahaya biru, seolah-olah bersinar sendiri. Namun, massa energi yang terkonsentrasi darinya begitu ekstrim. Velda mengatakan dengan keyakinan baru. Dan kemudian, dia mengayunkan pedang ke Rimuru dengan kecepatan dewa. Namun, Rimuru mampu bereaksi terhadapnya karena gerakan Velda sangat ceroboh. Velda dengan panik mengubah arah pedangnya dan memblokir katana Rimuru. Namun, dia tidak dapat menahan gelombang kejut yang luar biasa dari tabrakan pedang mereka, dan tubuhnya pun hancur saat berguling di tanah. Sedangkan, gelombang kejut yang sangat besar itu hanyalah angin lembut bagi Rimuru. Nggak kebayang sih level Rimuru ini di tingkat mana gitu kan. Oke, lanjut. Ketika Rimuru bertemu Velda di ibu kota kekaisaran sebelumnya, dia merasakan kehadiran yang hampir mengerikan. Rimuru masih percaya bahwa dia akan benar-benar kalah jika dia bertarung dengannya pada waktu itu. Namun, sekarang Velda sama sekali bukan ancaman lagi seperti yang dibayangkannya. Untuk beberapa alasan, Velda mulai berteriak dengan penyesalan. Dalam pertarungan itu, orang yang kehilangan hati lebih dulu akan kalah dalam pertarungan. Jadi, kemenangan melawan Velda ini adalah salah satu yang bisa menjadi penentu. Pada akhirnya, Velda telah mengatakan sesuatu yang cukup bisa dipercaya ketika dia menghilang, bahwa itu semua adalah tindakan dari Yuki. Rimuru berpikir bahwa mereka berganti tempat setelah Velda mengucapkan kata-kata terakhir yang tadi itu. Itu berarti pada titik ini Yuki sudah mulai persiapannya. Ciel juga memiliki keraguan, tetapi tidak dapat menemukan kelemahan konklusifnya. Satu jawaban yang bisa mereka dapatkan adalah dengan mengulur waktu 1 bulan. Dan itu ternyata benar. Yuki berada di dalam Velda dan menjadikannya kekuatannya sendiri. Yuki dengan kasar mengangkat bahunya. Melihat itu, Diablo dan Milim menggertakkan gigi mereka dan memandang Yuki dengan kebencian yang membunuh. Namun, aura yang dipancarkan Yuki sekarang tidak sebanding dengan apa yang dia miliki sebelumnya. Bahkan mereka tidak mampu bergerak selangkah pun ke depan. Pahlawan dan Raja Iblis, dua kekuatan yang berbeda ini, dipersatukan dalam kendali yang sama yang dikenal sebagai Velda. Dan makhluk yang bisa dengan bebas mengendalikan Velda adalah Yuki yang saat ini. Guy pun mendengarkan percakapan Yuki dan Rimuru. Itu membuat mata merahnya menyala karena marah ketika dia menatap Yuki. Velzat dan Velgrin hanya mengangguk. Dari percakapan mereka berdua, akhirnya Ramirez pun terprovokasi dan tanpa sadar membuka rahasia tentang penyegelan Velda Nava yang dilakukannya. Diablo segera mulai bergerak dengan lembut tapi tegas. Dia menciptakan penghalang magis di sekitar Ramirez yang hiruk pikuk dan menutupnya di dalam. Provokasi Yuki ini bertujuan agar Ramirez memecahkan segelnya. Ramirez pun terkejut saat dia menyadari itu. Ciel pun mulai menganalisa kemampuan Yuki. Namun Ciel tidak bisa membaca apapun dari ekspresi, emosi, atau panjang gelombangnya. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka atasi. Jadi itu berarti bahwa Rimuru harus memutuskan sendiri informasi apa yang ada di sana. Ciel berasumsi bahwa Yuki juga menggunakan sihir primitif yang bertujuan untuk mengacaukan mental. Dengan kata lain, itu adalah sihir yang menakutkan yang bisa melumpuhkan penghalang pertahanan. Tetapi yang paling mengejutkan adalah bahwa hal itu dapat berdampak pada orang-orang yang begitu kuat sehingga mereka terbangun dengan kemampuan tertinggi. Sama seperti Ramirez yang begitu mudah disesatkan sebelumnya. Sekarang, seluruh tubuh Yuki ditutupi dengan armor tingkat dewa. Tapi Rimuru ragu itu akan melindunginya dari pedang Veldoranya. Demikian pula dengannya, dia tidak yakin bahwa dia bisa tahan dipukul oleh Velda Nava. Seketika Rimuru pun mengerti, alasan Yuki perlu mengulur waktu adalah agar dia bisa mendapatkan kekuatan yang pasti bisa guna mengalahkan mereka karena Velda Nava masih tersegel. Tiba-tiba Yuki pun tertawa. Dia terus memblokir pukulan pedang Rimuru saat dia tertawa dan mengatakan bahwa dia telah membuka segel Velda Nava.
Lalu semua orang kecuali Rimuru pun terdiam, seolah-olah mereka dibekukan. Mereka pasti merasa bahwa kata-kata itu benar, maka itu berarti Yuki telah merusak segel Veldanava dalam 1 bulan. Dan itulah alasan dia mengulur waktu 1 bulan. Yuki tertawa seolah-olah dia benar-benar menikmati ini dari lubuk hatinya. Sekarang Yuki telah menjadi kuat dan dia begitu dekat dengan mewujudkan tujuannya. Dan sekarang Yuki terlahir kembali ke dalam perwujudan kekuatan absolut yang bisa menggunakan semua kemampuan. Hanya ada 1 orang yang Yuki waspadai, hanya Rimuru yang sekarang berdiri di depannya. Jadi Yuki harus menggunakan keterampilannya yang paling kuat untuk menyingkirkannya. Mereka setara dalam hal kekuatan. Yuki seperti pahlawan terkuat yang bangkit, tapi dia masih belum dapat mengungguli kekuatan Rimuru. Yuki memerintahkan Velda untuk mulai mengayun ke Rimuru dengan kecepatan yang jauh melebihi serangan sebelumnya. Namun, ini pun mudah ditepis oleh Rimuru. Kedua pedang mereka pun bertabrakan dan gelombang kejut pun meletus. Tapi itu hanya angin lembut untuk Yuki dan Rimuru. Yuki menjentikan jarinya dengan keras. Pada saat yang sama, waktu pun telah berhenti. Yuki tertawa nakal. Dia dengan mudah menghentikan waktu dengan sihir primitif. Alasannya adalah untuk membatasi penggunaan kemampuan tipe The Beat dan mencegah sihir yang mencurigakan, seperti lingkaran sihir yang ditunjukkan Diablo sebelumnya, karena mustahil untuk menggunakan sihir di dalam dunia di mana waktu telah berhenti, kecuali sihir itu sihir primitif. Yuki telah menyegel semua serangan sihir Rimuru dan menciptakan lingkungan di mana dia sendirilah yang bisa menggunakan sihir. Dan dia pun menyerang Rimuru dengan api primitif. Sihir primitif adalah kartu asnya, tetapi masih mustahil untuk mengalahkan Rimuru. Jadi dia menempatkan sihir primitif sebagai pancingan. Sekarang Rimuru pun mulai menganalisa sihir primitif seperti yang Yuki rencanakan. Di saat Rimuru telah selesai menganalisa sihir primitif seperti yang diprediksi oleh Yuki, api primitif yang baru saja Yuki keluarkan sekarang dibekukan oleh Rimuru. Katana dan pedang mereka saling bersilangan kembali. Kedua belah pihak menebas dengan kekuatan yang luar biasa. Lalu, meski hanya sesaat, Yuki pun berhasil mengalihkan kesadaran Rimuru. Dan tepat ketika dia bertabrakan dengan Rimuru, sekali lagi dengan seluruh kekuatannya, dia memasuki fase terakhir dari rencana pertempurannya. Sementara, sejumlah besar energi bertabrakan dan menyebarkan gelombang kejut. Dia mengaktifkan teknik sihir tanpa nyanyian. Tentu saja, sekarang Rimuru mengerti sihir primitif. Dia bisa mengaktifkan sihirnya sendiri untuk membatalkannya sebagai balasan pada saat yang sama. Yuki mengaktifkan perangkat yang telah dipasang di lengan kiri buatannya. Lengannya pun berubah dan menunjuk lingkaran sihir yang diukir pada Rimuru. Itu adalah seni magis terbaik yang tidak mungkin diaktifkan oleh 1 orang. Chrono Saltation. Itu adalah sihir superdimensional terbaik yang menyebabkan target melompat ke ruang waktu di mana waktu telah berakhir. Dan itu membawa Rimuru pergi ke akhir ruang waktu atau jauh ke masa depan. Akibatnya, tubuh klon Rimuru yang terkait sepenuhnya pun lenyap bersama dengan lenyapnya Rimuru. Lalu, waktu pembekuan waktu pun dinonaktifkan pada saat yang sama dengan Rimuru menghilang. Seketika, orang-orang di sana pun mulai bergerak dari kebekuan tadi. Sebagian besar dari mereka tidak mengerti secara akurat apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Tapi, fakta bahwa Rimuru menghilang adalah satu hal yang mereka semua mengerti dengan sangat jelas. Sadar akan hal itu, Milim duduk di tanah dan menangis. Ramirez pun mencoba menyemangatinya dengan mengatakan Rimuru akan baik-baik saja. Kekuatan pun kembali ke mata Milim ketika dia mendengar itu. Milim berdiri lagi dengan kekuatan baru. Bahkan Velgaya yang ada di bahunya pun memelototi si Yuki. Lalu di sebelah Milim ada Ramirez yang kini telah tumbuh menjadi wanita cantik. Rambutnya yang telah berubah menjadi warna pelangi menyebar ketika dia mulai memusatkan konsentrasinya untuk mengaktifkan sihir primitif yang dapat mengubah hukum dunia ini. Masing-masing dari mereka mengatakan apa yang mereka pikirkan dan bersatu untuk melawan Yuki dengan serangan tunggal mereka yang paling mematikan. Semua itu sesuai dugaan dengan rencana si Yuki. Sekarang, Yuki dapat menggunakan setiap kemampuan terakhir melalui skill asal,
Information King Akashic Records. Dengan kata lain, dia ingin menggunakan Raja Beelzebub yang rakus untuk melahap semua energi mereka sambil tersenyum gelap. Kemudian Rimuru pun sedikit membuka mata. Ciel pun menyapa. Dalam kebingungan, Rimuru menanyakan di mana dan apa yang sedang terjadi. Ini Rimuru udah ada di masa depan ya. Ciel pun menjelaskan bahwa ini adalah dunia pada akhirnya, atau bisa disebut akhir ruang dan waktu. Mereka telah terlempar ke ujung ruang waktu melalui serangan Yuki. Kemudian Rimuru pun menyadari bahwa dia telah kalah melawan Yuki. Walaupun Yuki tidak mampu menghancurkannya, tapi dia tidak bisa melindungi teman-temannya yang dia cintai. Itu sama saja kekalahan besar baginya, karena menurutnya tidak ada gunanya jika hanya dia yang selamat. Kemudian Ciel pun menjelaskan padanya bahwa dia belum dikalahkan oleh Yuki. Dia hanya perlu pergi ke masa lalu dan mengalahkannya. Rimuru pun bertanya, apakah hal seperti itu mungkin dilakukan? Ciel pun menjelaskan bahwa teleport Mai yang baru didapat tidak lebih dari sebuah prototipe untuk kemampuan yang berbeda. Kemampuan itu bukan kemampuan yang memungkinkan untuk kembali ke tempat sebelumnya, tetapi kemampuan yang memungkinkan melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan tiba pada titik yang diinginkan. Mendengar itu, Rimuru pun tertegun. Kemudian dia pun bergegas, karena kekalahan bukanlah suatu pilihan baginya. Dia merasa sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Dalam sekejap, dia pun merasakan sudah berada di tempat berbeda. Pasalnya, dia bisa merasakan bahwa seikat energi yang cukup besar untuk menghancurkan dunia langsung menuju ke arahnya. Namun, bukannya panik, dia malah menelan seluruh ledakannya dan merasakan peningkatan hebat pada energinya. Rimuru telah merencanakan untuk kembali ke titik yang sama dengan tempatnya menghilang. Dan gumpalan energi yang baru saja ditelannya tadi adalah suatu yang dibuat teman-temannya dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki untuk mengalahkan Yuki. Saat itu, Gai pun tidak bisa berkata apa-apa. Pedangnya diselubungi dan lengannya terlipat. Chloe sama seperti Gai. Dengan sedikit terharu, dia pun menyarungkan pedangnya dan memutuskan untuk mengawasi pertarungan saja. Sekarang, mereka mempercayakan semuanya pada Rimuru. Merasakan dukungan semua orang, Rimuru pun mendorong keluar katananya ke arah Yuki. Jadi Rimuru itu kembali ke dunia yang saat pertarungan dengan Yuki itu menggunakan skill yang dia peroleh saat melawan Mei kalau nggak salah. Ada di video-video sebelumnya. Oke, lanjut. Dia berniat untuk benar-benar mengakhirinya. Mata Yuki memerah seolah-olah dia tidak mau mengakui bahwa itu nyata. Terlihat bahwa Yuki sangat putus asa untuk menyangkal kenyataannya. Lalu, tiba-tiba dia meletakkan semua kekuatannya di belakang pedang dan menebas Rimuru. Tapi, bilah yang mengayun dengan kecepatan seperti dewa itu sekarang terselip di antara ibu jari dan telunjuk Rimuru. Lalu, dia melepaskan tendangan ringan ke arah Yuki. Yuki menjatuhkan pedang Veldanavanya dan terbang mundur. Yuki menatapnya dengan ekspresi tercengang. Tiba-tiba sebuah kilatan cahaya menyilaukan menyembur ke seluruh area. Dan kemudian, warna bayangan mulai mengalir dari tubuh Rimuru seolah-olah menelan cahaya. Arus cahaya dengan lembut menyelimuti Ramirez, Milim, dan teman-temannya, menyembuhkan semua luka mereka dan melindungi mereka di sisi lain. Yuki terus berjuang sampai akhir, tetapi semuanya sia-sia. Dia telah mentransfer semua kemampuannya ke pedang Veldanava dan hampir tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Seketika, kesadaran Yuki menghilang sepenuhnya. Rimuru telah melemparkannya ke imaginary space dan itulah bagaimana pertempuran terakhir berakhir dengan kemenangan di pihak Rimuru. Nah, Rimuru datang langsung menebas sekali tebas ya, langsung kalah tuh si Yuki. Intinya di sini tuh Rimuru tuh udah berada di level yang level apa ya? Level dewa lah pokoknya. Veldanava aja sebanding dengan Veldanava atau di atasnya begitulah. Oke, setelah pertarungan antara Yuki dan Rimuru setelah setahun berlalu, banyak hal terjadi. Setelah itu, dunia dipenuhi dengan kegembiraan yang besar dan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya berangsur-angsur berhenti. Dengan ini, dunia akhirnya kembali mendapatkan kedamaiannya. Setelah Rimuru mengalahkan Yuki, dia pun melepaskan Veldora. Ketika dibebaskan, Veldora pun pergi.
meskipun dia telah diisolasi dari dunia luar di dalam imaginary space. Namun, harga yang harus dia bayar sangat tinggi. Dia ditangkap oleh kedua kakak perempuannya dan menerima hukuman dari mereka. Meskipun demikian, minat Velzat dan Velgreen dengan cepat berubah ke arah Velgaia, yaitu naga yang baru, naga sejati yang baru di bahu Milim. Jadi, tugas Rimuru lah untuk menghibur Veldora yang cemburu pada adik laki-lakinya. Lalu, Velgreen segera melakukan perjalanan guna mencari reinkarnasi Rudra. Velgreen masih bucin dan Velzat kembali bersama Guy ke benua utara. Di sana, mereka membangun surga setan di tanah terdingin, di mana orang tidak bisa ikut campur. Surga diputuskan menjadi wilayah Milim, yang maksudnya wilayah si Veldanava ini jadi menjadi wilayah si Milim. Dengan semua ciptaan perwujudan si Gaia, kastil dan gerbang surga yang rusak dalam pertarungan sebelumnya pun dipulihkan. Warga dari bekas wilayah penguasa iblis yang diperintah Milim pun berimigrasi satu demi satu. Sementara itu, di Federasi Jura Tempest berubah secara dramatis. Mereka pun memulai rekonstruksi kota. Lalu Tempest pun terlahir sebagai kota super futuristik yang tak tertandingi. Renovasi futuristik telah selesai dengan indah. Beberapa defensive barrier diaktualisasikan oleh lingkaran sihir skala besar. Saluran distribusi di dalam kota terhubung bersama oleh transfer device. Karena lingkaran sihir transfer didirikan di setiap daerah, perjalanan dalam kota pun menjadi lancar. Gedung pencakar langit yang berkerumun di sekitar pusat kota diposisikan secara efisien sehingga sinar matahari menghantam tanah di bawahnya. Di sekitarnya, ruang tempat tinggal warga tersebar selaras dengan hutan. Itu adalah penyelesaian sebuah kota fantastis yang bahkan memiliki area yang menenangkan. Karena sihir selaras dengan Saint membuatnya mungkin untuk mencapai teknologi kenyamanan yang tinggi. Perkembangan ini akan dicapai selama 10 tahun sebagai proyek nasional. Rimuru juga memutuskan untuk mendirikan 2 kota baru di hutan Great Jura, dan keduanya sedang dalam pembangunan oleh pasukan konstruksi yang diakui. Salah satunya adalah kota pertambangan, tempat para orc tinggi tinggal, dan yang lainnya adalah kota di atas air, tempat lizardmen tinggal. Kota pertambangan akan dijalankan oleh Geld dan kota di atas air akan dijalankan oleh Gabil. Keduanya akan menjadi raja dan memerintah masing-masing suku. Adapun Otherworlds ditemukan di seluruh dunia. Mereka dengan aman berada di bawah perlindungan Rimuru. Mereka yang memiliki untuk hidup di dunia ini dikirim ke akademi di kerajaan Ingrasia dan akan dididik dengan akal sehat dunia ini, teknik tempur dan hal-hal lainnya. Setelah lulus, mereka akan bebas memilih untuk bekerja di lembaga-lembaga penting di banyak negara. Upaya mereka pun akhirnya membuahkan hasil dan navigasi antar dimensi pun dikembangkan. Kemudian, interaksi lintas dimensi cerita baru pun dimulai. Adapun untuk labirin, lantai bawahnya mulai menjadi tempat uji coba senjata baru. Jadi, mereka harus menunjukkan paspor ke kota F untuk melewati lantai ke-50. Pencakar langit berbaris serapi. Lingkungan dipenuhi dengan jeritan dan teriakan. Suara siren yang datang dari mobil polisi dapat terdengar dari kejauhan. Pemandangan nostalgia itulah yang membuat Rimuru merasa pusing. Lalu, seorang pria muda menangis dan berteriak pada pria baik yang pingsan setelah ditusuk di lengannya. Dengan seorang wanita menatap mereka dengan sedih. Mereka adalah Tamura dan Sawatari. Rimuru mendekati Tamura dan menepuk pundaknya, dan dia mendorong Tamura ke samping, lalu memegang inti semu dari sakunya di atas mayat lelaki baik itu. Karena mayat dan inti semu menyatu dengan lancar, semua yang tersisa untuk dilakukan adalah mentransfer keberadaan paralel berganda ke dalamnya. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan penyembuhan dari sakunya dan menuangkan isinya ke mayat itu. Seketika itu dia melihat luka sembuh secara instan dan yakin bahwa efek ramuan bekerja dengan baik. Jika ramuan itu tidak menyembuhkan mayatnya, dia pikir itu akan merepotkan karena dia harus menyembuhkan mayatnya dengan menelannya terlebih dahulu. Dengan ini, persiapan pun sudah lengkap. Rimuru memfokuskan kesadarannya dan mentransfer keberadaan paralel berganda ke inti semu, dan itu berhasil tanpa masalah. Sekarang, dia telah berhasil mentransfer kesadarannya yang terbelah kepada mayat pria itu. Dia tersenyum pada Tamura yang ekspresinya bercampur dengan kebingungan dan keterkejutan. Sembari meninggalkan tempat itu, Rimuru pun bangun di atas tempat tidur rumah sakit di dalam tubuh pria yang sangat akrab yang telah bersamanya selama 37 tahun itu.
Intinya tuh gini, setelah kemenangannya, Rimuru ngumumin ke semua negara bahwa Velda telah dikalahkan. Nah, untuk negara Milim kan sudah dipulihkan tuh dengan cepat oleh Velgaya. Lalu Velgaya pun menciptakan kembali semua yang telah hancur. Dino juga sekarang ada di negara Milim. Dino jadi penjaga si Milim. Negara Milim dan Tempest juga saling bekerja sama. Milim bahkan terkadang suka bermain-main ke Tempest. Tentunya Dino ikut karena dia penjaga Milim. Tapi seperti biasa, Milim pergi tanpa izin, dan ketika Frey datang, Milim dan Dino hanya terdiam ketakutan. Nah, di sini Milim, Suna, Sion, dan Chloe mereka saling bersaing supaya mereka bisa jadi istri Rimuru. Nah, Rimuru ngeharem di sini, cu. Negara Tempest juga udah jauh berkembang baik dari pembangunan, ekonomi, dan lain-lain. Selain itu, sekarang juga orang dari dunia lain bisa pergi ke dunia Rimuru atau dunia yang sekarang. Nah, kalau mereka mutusin mau hidup di dunia Rimuru, maka Rimuru bakal masukin mereka ke sekolah yang ada di negara Ingracia, supaya mereka dapat pengetahuan tentang dunia, dan tentunya agar mereka tahu cara bertahan hidup. Nah, dari pertarungan Velda dan Rimuru tadi kan, Ramirez kan berubah menjadi bentuk dewasanya. Ramirez tuh mengeluh karena dia butuh waktu ribuan tahun untuk kembali ke bentuk anak-anak. Ramirez lebih suka bentuk anak-anak daripada bentuk dewasa. Dungeon juga semakin berkembang dan semakin banyak peminatnya. Sekarang kita kembali ke masa sebelum dimana Mikami Satoru mati tertusuk. Seperti cerita di animenya, Satoru pergi menemui temannya dan Satoru pun akhirnya tertusuk dan dia pun mati. Rimuru melihat kalau tubuh lamanya tertusuk, dia pun datang untuk menghidupkan Satoru. Satoru hidup kembali, tapi dia masih terluka. Rimuru pun nyembuhin Satoru pakai ramuan. Ternyata ramuan penyembuh buatan Rimuru bisa bekerja di bumi. Rimuru pun akhirnya pergi. Mikami Satoru terbaring di rumah sakit. Temannya ngasih tahu kalau dia dihidupkan kembali oleh seseorang berambut panjang. Walaupun gak masuk akal, temannya tetap menyampaikan cerita kepada Satoru. Ketika melihat cermin, Satoru pun tersenyum dan dia tahu kalau Rimuru telah menghidupkannya. Orang yang menusuk Satoru, dia disiksa abis-abisan sama Diablo. Padahal Rimuru udah maafin orang yang menusuk dia, tapi Diablo gak terima dan menyiksa orang itu. Ketika masih di rumah sakit, Satoru pun cerita ke temannya. Dia bilang ketika mati, Satoru pernah pergi ke dunia lain. Temannya percaya dengan omongan Satoru. Temannya melihat sendiri kejadian mustahil di luar logika manusia. Jadi dia percaya dengan Satoru. Satoru pun ceritain tentang kehidupan dia waktu dia berreinkarnasi menjadi slime. Nah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya, kayaknya gue mau ngebahas Arc invasi kekaisaran sama Arc naga dan iblis bentrok. Soalnya kemarin kan gue langsung ngebahas Arc perang Tenma. Nah, gimana, setuju nggak? Kalau yang setuju langsung komen ya. Sekalian rekomendasiin ke gue, maksudnya anime apa lagi yang mau dibahas. Langsung ke kolom komentar aja. Dah. Sampai di sini dulu untuk videonya. Sampai jumpa. Clap.